Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Fadila dan rekan kerja saya Muhammad Afdal. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi administrasi keuangan. Pembaca pertama saya persilakan kepada Muhammad Afdal. Buat kami persilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan membacakan pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah penentuan kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan organisasi kerja yang berupa perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. De Liang Gie mengatakan administrasi keuangan adalah suatu proses perencanaan dan penyediaan serta penggunaan dalam perusahaan atau organisasi. Administrasi keuangan merupakan penataan keuangan yang mencakup penyusunan sebuah anggaran, belanja, dan penentuan sumber dana serta cara pemakaian hingga pembukuan. Tujuan administrasi keuangan. 1. Mempermudah proses pengeluaran dan pemasukan uang pada suatu perusahaan. 2. Mempermudah kegiatan transaksi keuangan karena setiap transaksi yang dilakukan bisa ditunjukkan dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. 3. Mempermudah manajernya dalam mengetahui kondisi keuangan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Fungsi administrasi keuangan. 1. Investment function. Berfungsi sebagai suatu wadah yang digunakan untuk menyimpan debit ataupun dana perusahaan yang nantinya bisa digunakan untuk kebutuhan perusahaan. 2. Shopping function. Fungsi administrasi keuangan pada poin ini menandakan bahwa administrasi keuangan diberikan kepercayaan untuk melakukan pembelanjaan atau debit dari suatu perusahaan yang digunakan untuk kebutuhan perusahaan. 3. Profit sharing function. Administrasi keuangan akan diberikan kepercayaan untuk membuat serta menentukan aturan di dalam urusan pembagian keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. 4. Fundraising function. Fungsi yang dimaksud pada poin ini adalah menyediakan dana untuk perusahaan sehingga perusahaan mampu memenuhi kebutuhannya. Hal ini bisa diartikan sebagai mencari investor ataupun sponsor untuk perusahaan. Komponen administrasi keuangan. 1. Perencanaan keuangan. 2. Penganggaran keuangan. 3. Pengolahan keuangan. 4. Pencarian keuangan. Pencairan keuangan. 5. Pengendalian keuangan. 6. Penyimpanan keuangan. 7. Pemeriksaan keuangan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pembaca selanjutnya saya sendiri. Prinsip-prinsip administrasi keuangan. Yang pertama, konsistensi. Konsistensi berarti teratur. Sistem kebijakan keuangan harus konsisten dari waktu ke waktu. Yang kedua, akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok, atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga telah digunakan. 3. Transparansi. Sebab ketidaktransparan mengakibatkan adanya kecurigaan dalam pengolahan keuangan organisasi atau lembaga tersebut. Pengeluaran organisasi di tingkat maupun profesional harus secara disesuaikan dengan dana yang diterima. Yang keempat, integritas. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Yang kelima, pengelolaan. Organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan. Yang keenam, standar akuntansi. Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di umum. Tugas administrasi keuangan. Yang pertama, menciptakan rencana keuangan. Pada prinsipnya, rencana keuangan ini mencakup banyak aspek termasuk pendapatan, pembayaran, dan pinjaman yang dibuat secara terstruktur dan sistematis. Yang kedua, membuat laporan keuangan. Tanggung jawab lainnya dari seorang staf administrasi adalah menyusun laporan keuangan tahunan.
Yang ketiga, mengelola uang tunai. Mengelola uang tunai atau modal ini pada umumnya menjadi tanggung jawab seorang manajemen keuangan. Yang keempat, mengelola kredit atau pinjaman. Staf administrasi keuangan juga harus mengelola dana pinjaman atau kredit yang menjadi beban. Yang terakhir, petugas administrasi keuangan. Sekretaris tugasnya melakukan tanggung jawab atas suatu kegiatan keuangan antara pihak perusahaan dan bank, seperti penyetoran uang di bank, melakukan akuntansi yang digunakan untuk pajak atau sumbangan dana atas pemilik perusahaan, menangani kas kecil dengan mencatat dan juga menyediakan dana untuk keperluan rutin dengan nilai yang cenderung kecil. Bendahara. Tanggung jawab dan peranan seorang bendahara atau kasir adalah menerima seluruh aplikasi kas untuk kas kecil dan laporan akuntansi kas kecil dari admin perusahaan, lalu mengisi dana kas dalam bentuk uang tunai atau cek. Manajer keuangan. Tanggung jawab dan tugas seorang manajer keuangan adalah menerima dan juga melakukan pemeriksaan laporan kas kecil dan menyetujui aplikasi agar bisa diisi dengan dana tunai kecil. Baiklah, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 6 mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.